Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Abdul Wafi. Kali ini gue akan membahas cara mengatasi bug SQL login. Yang dimana bug SQL login ini terdapat ketika kita sedang login dan loginnya itu yang user dan passwordnya itu memasukkan kode SQL-nya itu. Nanti bakal gue praktekin di dalam videonya. Sebelum memasuki ke videonya, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa itu SQL dan kok bisa gitu sebuah website yang udah kita rancang, sebuah program atau aplikasi yang udah kita buat capek-capek bisa diterobos masuk oleh si hacker gitu ya. Oke, yang pertama yang bakal kita bahas itu device. Device itu merupakan salah satu kegiatan hacking yang dimana device ini berfungsi atau bertugas untuk merusak, mengambil, atau mengubah data yang ada di website. Nah, dalam device ini banyak sekali POC. POC ini Proof of Concept, yang dimana POC merupakan metode atau cara untuk melakukan si device-nya itu. Dalam device ini memiliki berbagai POC, salah satunya device POC SQL Login. SQL ini merupakan singkatan dari Standard Query Language, yang dimana merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses atau mengubah atau memanipulasi data yang berbasis relasional. Nah, dalam website tentu aja pasti memiliki sebuah bug, karena nggak ada sistem yang aman. Seaman-amannya sistem pasti ada kelemahan, karena segala sesuatu yang sempurna hanya milik Tuhan semata. Oke, nggak usah banyak kincong, langsung aja kita masuk ke dalam video untuk mencegahnya. Oke, sesuai yang ada tadi di omongan gue bakal ngasih tahu gimana sih caranya ngecegah agar website kita saat di tempat loginnya itu, di form loginnya itu, tidak terkena device. Yang dimana device-nya ini yang gue atasi, yang gue kasih tahu tutorialnya device POC SQL login atau BPS admin. BPS admin ini sebenarnya dia tuh nggak pakai kode-kode tertentu atau kayak aplikasi khusus gitu, bikin software atau pakai aplikasi hacker atau sebagainya gitu. Nggak usah, sebenarnya cuman pakai Chrome aja udah bisa. Oke, di sini gua udah ada program gua, aplikasi yang gua buat, aplikasi kasir. Ini codingannya. Nah, salah satu apa istilahnya ya, kode mungkin ya, kode device SQL itu seperti ini, yang ada dua ini nih, titik spasi OR 1 sama dengan 1 limit 1 spasi strip 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 plus, dan satu lagi yang petik sama dengan petik petik OR petik. Nah, kalau misalkan kan kita lihat databasenya dulu ya. Di databasenya ini bagian user itu sandinya Wafi, passwordnya juga Wafi, tapi ini gua ubah ke M25. Coba kita coba dulu ya, menggunakan Wafi. Oh, salah, kita ganti coba ya, gue lupa sandinya. Kita coba ganti Wafi, kita ubah ininya ke MD5. Nah, salah satu untuk mencegah device SQL login atau BPS admin ini menggunakan M25 atau encrypt password yang lainnya. Semakin susah semakin bagus, karena hacker itu bisa melakukan kegiatan hacker kalau ada kesempatan, kalau ada sebuah bug, kalau ada sebuah kelemahan. Sama halnya tentang selingkuh gitu. Kalau lu ada kelemahan dalam hubungan lu, pasti pacar lu atau pasangan lu bisa selingkuh. Nah, ya di sini passwordnya gue ganti jadi Wafi, dan ini gue encryptnya itu gue ituin M25. Gue klik OK, go maksudnya. Di sini kita coba masukin sandi dan usernya. Nah, di sini masuk ya. Sekarang coba kita pakai kode yang tadi itu, kode SQL loginnya itu. Ini bukan untuk ditiru ya, gua ngasih tahu karena alangkah lebih baiknya itu untuk mencegah suatu hal, kita harus melakukan hal itu gitu.
biar kita tahu proses hal tersebut. Kayak misalkan lu mau ngebobol suatu website, lu lebih bagus tahu dulu, maksudnya lu mau website lu itu aman gitu, lu harus tahu dulu gimana caranya sebuah website itu bisa ke hack, bisa ke retas gitu. Jadi di sini kita coba passwordnya ini juga sama yang kayak gini tadi habis gue salin, kita login. Nah di sini bisa login, padahal dari database yang ada itu usernya cuma satu, dan user yang pertama itu Wafi username-nya, passwordnya juga Wafi. Nah sedangkan kita coba login lagi pakai yang satunya lagi. Biasanya kalau yang ini itu lebih ke device POC BPS admin. Selain yang dua ini ada banyak lagi, tapi gue nyontohinnya dua doang. Kalau lu mau cari yang lain bisa lu cari di Google, banyak banget. Mungkin di website gua juga ada, di blogspot gua ada. Lu bisa cek aja. Lu klik aja mrproal. Nah, ini ada mrproal.blogspot.com. Nah, kita kembali lagi, kita coba login. Nah, di sini bisa. Seharusnya kalau sesuai dengan ketentuan yang ada nggak bakal bisa, karena usernya itu cuman satu doang. Coba kita masuk ke programnya itu, kita lihat database-nya itu masuknya kemana. Kita buka. Nah adanya itu gue taruh di koneksi. Nah ini MySQL Connect localhost, usernya root, nama database-nya itu di kasir, passwordnya dikosongin karena emang nggak pakai password. Nah benar berarti kan di sini nama database sesuai, dan gue udah masuk ke ini user, tapi menggunakan kode yang tadi kok bisa gitu. Nah karena itu salah satu bug yang ada di SQL. Terus gimana caranya agar website kita atau aplikasi yang kita buat nggak ada bug kayak gitu? Salah satu caranya itu banyak banget caranya, tapi di sini gue akan memberitahu satu aja. Kalau lu mau nyari yang lain di Google banyak, atau nanti bakal gue bikin di tutorial selanjutnya. Nah caranya itu karena ini ke from login, kita masuk dulu ke codingan from loginnya. Kita cari fromnya. Nah from-nya ini actionnya itu dibawa ke cek login, otomatis prosesnya itu bakal dicek di cek login. Nah di bagian sini. Nah kalau bisa di bagian passwordnya itu lu masukinnya pakai MD5, maksudnya biar ke encrypt gitu, karena encrypt ini berfungsi untuk mengamankan data lu gitu, biar si hacker atau orang jahil yang mau masuk bakal ke encrypt dulu datanya. Nah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti website kita kena device POC SQL ini, yaitu dengan menambahkan di sini /sys. Nah terserah ini yang mau ditaruh di mana, mau ditaruh di bagian username atau password, atau kalau misalkan lu ada yang di forum lain itu lu bisa tambahin. Nah /sys ini fungsinya untuk menambahkan garis miring dari sebuah variabel atau apa istilahnya, query tertentu. Jadi misalkan kalau misalkan password gua Wafi 123, nah kalau misalkan gua taruh string ini atau /sys ini, nanti bakal ada garis miring. Mungkin penjelasan lebih detailnya bisa lu lihat di Google. Jadi gue cuman ngasih tahu gimana sih agar website lu nggak kena bug SQL login ini. Nah ini udah ditambahin ya. Kita coba login lagi. Apakah masih tetap sama? Apakah nggak bakal bisa masuk? Kita coba login.
kita menggunakan login yang kode SQL nya itu, yang dua ini. Kita salin passwordnya. Nah, nggak bisa. Padahal yang di pertama itu tadi bisa. Sekarang kita coba pakai yang satunya lagi, yang ini. Kita salin lagi, kita pastekan. Nah, nggak bisa juga. Sekarang coba kita hapus yang tadinya add sales-nya itu, agar untuk sekedar memastikan. Oh, sebentar. Sebelum itu kita coba masukin pakai sandi atau user yang asli, yang ini nih ya. Yang di gua itu Wafi. Nah, masuk. Gua login lagi. Sekarang kita ubah codingannya, yang add sales-nya itu kita hapus. Nah, sekarang kita coba refresh terlebih dahulu. Habis itu kita masukin kode yang tadi lagi, kode SQL-nya itu. Nah, berhasil masuk. Kalau kita coba untuk memakai SLSS ini, nah nggak masuk. Karena itu di di codingannya itu diatur string mungkin ya, maksudnya ini. Jadi ada query buat si SQL-nya itu kehambat gara-gara string ini, makanya nggak berhasil. Mungkin itu aja yang bisa gua kasih di tutorial cara mencegah device ini, device POC SQL login. Masih banyak device-device yang lain seperti BPS SQL injection, yang dimana nanti SQL injection ini bisa mengambil semua data yang ada di website kita, mulai itu database-nya, file privasi ataupun file lainnya yang ada di website tersebut. Maka dari itu alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki sebuah website harus meningkatkan keamanan. Walaupun sebuah sistem itu nggak mungkin nggak ada celahnya, karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa share kalau menurut lo ini bermanfaat, dan juga jangan lupa like kalau menurut lo bermanfaat, dan kalau misalkan menurut lo nggak bermanfaat, dislike pun nggak apa-apa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih.